Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat dari logaritma ya. Jadi ini ada beberapa sifat logaritma dan harus dihafalkan. Sifat yang pertama adalah jika ada A log B ditambah A log C. Di sini basisnya sama. Jika basis sama, maka nanti bisa diringkas dari bentuk penjumlahan ini, maka numerusnya dikalikan. Jadi A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Yang rumus kedua, yang sifat kedua, hampir sama dengan bentuk yang pertama. Jika bentuk yang pertama itu basis sama ditambah, maka nanti diringkas jadi kali. Sedangkan yang pengurangan itu diringkas jadi bagi. Jadi A log B dikurangi A log C sama dengan A log B per C. Sifat yang ketiga, jika ada A log B pangkat N, maka nanti pangkatnya ini bisa pindah ke depannya menjadi N kali A log B. Ya. Untuk yang sifat keempat, A pangkat M log B pangkat N. Ya, jadi ini baik basis maupun numerus sama-sama berpangkat. Maka pangkatnya yang N ini pindah ke depan jadi pembilang, sedangkan pangkatnya A itu sebagai penyebut. Jadi A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M kali A log B. Sifat yang nomor 5, jika ada A log B kali B log C. Jadi ini sama bilangannya. Jika ini bilangan sama, jadi numerus dan basis di sebelahnya sama, maka nanti tinggal diringkas jadi A log C. Ya, A log C. Sifat yang nomor 6, jika ada A log B itu bisa diubah ke bentuk lain menjadi 1 per B log A. Jadi ini dibalik ya. A log B jadi 1 per B log A. Atau bisa juga dirubah jadi A log B itu sama dengan log B per log A. Di sini basisnya bisa kita pilih sembarang bilangan. Kalau pada soal penerapannya nanti kita pilih bilangan yang ada di soal ya, disesuaikan dengan soalnya. Sifat yang terakhir, yang nomor 7, jika ada A pangkat A log B, maka nilainya sama dengan B. Ya, itu tadi untuk sifat-sifatnya. Kemudian kita aplikasikan untuk mengerjakan soal latihan. Ya. Ini contohnya. Yang pertama, 3 log 24 dikurangi 3 log 8 ditambah 3 log 9. Perhatikan ini bisa kita ringkas tadi kalau dari penjumlahan berubah jadi perkalian, kalau pengurangan itu diringkas jadi bagi karena basisnya sama, ini basisnya 3, 3, ini juga 3. Sehingga ini sama dengan 3 log 24 dibagi 8. Ini boleh kita langsung menggunakan dikalikan 9 atau bisa juga kita menggunakan sifat yang nomor 3. Ya, ini biarkan tetap seperti ini, ditambah 3 log. Nah, kalau kita mau menggunakan sifat yang nomor 3, berarti yang 9-nya ini kita rubah jadi bilangan berpangkat, bahwa 9 itu senilai dengan 3 pangkat 2. Sama dengan 24 dibagi 8 itu kan sama dengan 3. Jadinya ini 3 log 3 ditambah berdasarkan sifat yang nomor 3, ini tadi pangkatnya bisa pindah ke depannya menjadi 2 kali 3 log 3. Bahwa yang kemarin sudah A log A itu nilainya 1, berarti 3 log 3 itu nilainya juga 1. Sehingga ini sama dengan 3 log 3 itu 1 ditambah 2 kali 3 log 3 nilainya juga 1. 2 kali 1 itu hasilnya 2, sehingga 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Yang berikutnya untuk yang contoh kedua.
16 log 2. Kita bisa memanfaatkan sifat yang nomor 4. Jadi ini kita ubah ke bentuk bilangan berpangkat baik basis maupun numerus. Bahwa 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. 2 sendiri itu senilai dengan 2 pangkat 1. Berdasarkan sifat yang nomor 4, ini pangkatnya ini yang 1 itu bisa pindah sebagai pembilang, 4-nya itu sebagai penyebut. Sehingga ini sama dengan 1/4 kali 2 log 2. Yang perlu kita ketahui bahwa A log A1 berarti 2 log 2 itu nilainya juga 1. Sehingga ini sama dengan 1/4 kali 1. 1/4 kali 1 yaitu tetap 1/4. Kita lanjutkan untuk yang nomor 3. Nah, ini kita bisa memanfaatkan sifat perkalian ini ya. Tapi ini pada bentuk perkalian ini kita bisa menghilangkan B dengan catatan di sini kan harus sama. Padahal di sini kan, nah ini 25, ini 5, belum sama. Kita ubah dulu menjadi bilangan yang sama bahwa 25 itu bisa dirubah jadi bilangan 5 pangkat 2 ya, kita bawa ke situ. Sehingga ini sama dengan 3 log 5 pangkat 2 kali 5 log 81 sama dengan 81 ini di sini muncul 3. 81 itu bisa juga dirubah jadi bilangan 3 pangkat 4. Ini berdasarkan sifat yang nomor 3 tadi, pangkatnya ini bisa pindah ke depannya sehingga ini menjadi 2 kali 3 log 5 dikalikan 5 log 3 pangkat 4. Ini sudah sama, bisa kita ringkas nanti tinggal 3 log 3 pangkat 4. Duanya tetap 3 log 3 pangkat 4 atau sama dengan 4-nya bisa pindah ke depannya ya. Menjadi 2 kali 4 3 log 3. Nah, ini saya hapus dulu. 3 log 3 itu kan nilainya 1. Ini 2 kali 4 itu nilainya sama dengan 8. Berarti ini kan sama saja dengan 8 kali 1. 8 kali 1 sama dengan 8. Kita lanjutkan untuk yang contoh berikutnya nomor 4. Misalkan jika diketahui log 2 sama dengan A, log 3 sama dengan B, nyatakan dalam A dan B dari 6 log 144. Ini kita memanfaatkan sifat yang nomor 6 ya, sifat nomor 6 ini bahwa kalau ada A log B bisa dirubah jadi log B per log A, C-nya bebas. Sehingga ini sama dengan log 144 per log 6. Ini C-nya kita pilih 10 ya. Jadi kalau tidak muncul bilangan di sini artinya adalah basis 10. Kenapa? Karena di soal ini yang diketahui basisnya juga 10. Kemudian ini kita faktorisasi yang mana ya, kita faktorisasi yang mana bilangan yang boleh dipakai itu adalah 2 dan 3. Kenapa? Karena pada soal ini yang diketahui itu hanya log 2 dan log 3 ya. Jadi tadi kita memanfaatkan sifat yang nomor 6 ini. Jadi 6 log 144 itu dirubah jadi log B per log A ya. A log B jadi log B per log A. Jadi 6 log 144 jadi log 144 per log 6. Kita faktorisasi dulu. Coba kita coret-coret. 144 itu kalau dibagi 2, 72. 236 bagi 2, 18. Bagi 2, 9, 3, 3. Jadi 144 itu senilai dengan 2 pangkat 1, 2, 3, 4 dikalikan 3 pangkat 2. 6 itu sama dengan 2 kali 3.
Jika sudah, kita pecah pakai sifat pertama. Kalau tadi yang pertama itu dari tambah diringkas jadi kali, dari kurang diringkas jadi bagi. Sekarang dibalik, dari perkalian kita pecah jadi tambah ya. Jadi ini sama dengan log 4 pangkat balik 2 pangkat 4 ditambah log 3 pangkat 2 per log 2 tambah log 3. Berdasarkan sifat yang nomor 3, ini pangkatnya bisa pindah ke depannya, maka menjadi 4 kali log 2 tambah, ini ke depannya juga, 2 kali log 3 per, yang bawah tetap log 2 per log, ditambah log 3. Kalau sudah, kita tinggal mengganti log 2 itu nanti diganti A, log 3 diganti B, sehingga pernyataannya menjadi 4 log 2, menjadi 4 kali A, ditambah 2 kali log 3, 2 log 3-nya kita ganti B, per log 2 A, ditambah log 3 B. Jadi hasil akhirnya adalah 4A ditambah 2B per A plus B. Yang berikutnya adalah contoh yang nomor 5. 3 pangkat 9 log 16. Kita bisa memanfaatkan sifat yang terakhir, yaitu, nah ini kan harus sama, A. Ini jadinya kita rubah menjadi 3 pangkat. 3 pangkat 3 pangkat 2 log 16 sama dengan 3, ini 2 ini kalau kita bawa ke depan kan menjadi setengah gitu ya pangkatnya. Pindah ke depannya pakai sifat yang nomor 4 tadi ya, nomor 4 A pangkat M log B pangkat N kan jadinya N per M ya. Di sini N-nya 1, M-nya 2, jadinya 1 per 2 kali 3 log 16. Kalau kita mau membawa ke sini, ini setengahnya kan harus kita singkirkan dulu. Setengahnya itu berdasarkan sifat yang nomor 3 bisa kita kembalikan ke pangkatnya 16. Sehingga sama dengan 3 log 16 pangkat setengah. 16 pangkat setengah itu, pangkat setengah itu kalau ditulis dalam bentuk akar kan jadinya akar pangkat 2 ya. Atau 3 pangkat 3 log akarnya 16. Akar 16 itu nilainya adalah 4. Sehingga 3 log 4 itu sama dengan A pangkat A log B sama dengan B. 3 pangkat 3 log 4 sama dengan 4. Ini nomor 5. Yang berikutnya untuk yang nomor 6. Nomor 6, 2 log 0,125. 0,125 itu kalau dirubah dalam bentuk pecahan senilai dengan 125 per 1000. 125 per 1000 itu kalau disederhanakan dibagi 125, yang atas dapatnya 1, yang bawah 1000 dibagi 125 dapatnya 8. Jadinya 2 log 1 per 8. 2 pangkat berapa yang hasilnya 1/8? Boleh kita pakai sifat, boleh juga langsung dihitung ya. Kalau kita menggunakan sifat ya yang 1/8 itu kita rubah dulu jadi 2 pangkat. 8 itu kan senilai dengan 2 pangkat 3. Kalau ini kita bawa ke atas, ini senilai dengan 2 pangkat min 3. Berdasarkan sifat log, min 3 bisa pindah ke depannya. Min 3 kali 2 log 2. Atau min 3 kali 2 log 2 nilainya 1, sehingga hasil akhirnya adalah min 3.
Demikianlah yang berkaitan dengan sifat-sifat logaritma. Terima kasih.